Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pimpin dengan hikmah, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan. Jadi kesadaran terhadap perbedaan, kesadaran menerima perbedaan dengan orang, itu kalau kamu mau mimpin, maka pimpinlah kerakyatan itu dengan hikmah, dengan kejernihan hati, dengan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah kamu pimpin dengan hikmah, orang lain pasti terima kok sama kamu. Gak usah mengatakan Islam paling benar, Islam ini. Tapi kalau hikmahmu gak ada, ya gak jalan. Itu pun kalian harus bijaksana. Setelah hikmah kamu harus punya kebijaksanaan. Kalau terjadi perbedaan, musyawarahkan. Nah kalau kita bisa bersikap dalam Islam seperti itu, Islam pasti menjadi kekuatan ya'lu wa la yu'la. Itu loh, maka kiai-kiai selalu mengajarkan bagaimana memahami perbedaan, dijalankan dengan hikmah. Nah itu kan yang terjadi. Makanya kadang orang kalau tidak paham, kenapa NU melok ngurus negara, kenapa? Loh karena agama itu nggak jalan kalau tidak ada jaminan negara. Loh itu, nah itu NU ikut buat. Itu setelah itu Pancasila jadi. Tiba-tiba kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta ngamuk, mulai ngelawan. Yang masih bertahan dengan negara tinggal 3 kekuatan: Bung Karno dengan PNI, dengan PNI-nya PKI. Lah terus sing agama sapa? NU. Maka kemudian Bawahan mengambil sikap luar biasa, sikapnya keluar dari organisasi kaum muslimin yang namanya Masyumi, keluar dari situ karena Masyumi berbahaya. Waktu itu sudah mulai memprovokasi beberapa kelompok untuk mempertahankan negara, bergabung dengan Nasakom. Fitnahnya kayak apa? Ya fitnahnya luar biasa. Bawahab itu dibilang coba itu buka itu kupluknya Bawahab itu, pasti di dalamnya ada gambar Anwarin itu kayak segitu. Buahnya waktu itu, tapi Bawahan terus kekeh. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Akhirnya ketika NU gabung dengan Bung Karno, gabung dengan komunis, selesai, bangsa aman kembali. Begitu PKI berkhianat, ya NU sudah berdekatan dengan PKI, ya tinggal disikop gitu aja. Kalau waktu itu jauh, lagi kejar, karena dikejar dia bisa lari. Tapi karena sudah berdekatan gini, ya langsung tahu semua mana orang PKI. Loh itu akhirnya bangsa selamat. Tapi karena Pak Harto pengen agar bangsa ini tidak kembali gaduh, kemudian Pak Harto bikin fusi partai. Fusi partai dibikin cuma 3. Lalu kemudian NU di mana posisinya? NU berada di dalam P3 bersama musuh-musuh politiknya, kan pegel itu. Yang urusan temannya Pak Harto namanya Golkar, yang nasionalis dibikinkan PDI. Nah kelompok agama dijadikan satu namanya P3. Tapi di situ kan macam-macam isinya. Dimana yang tadinya gegeran sama NU tiba-tiba jadi satu di P3. NU capek sikut-sikutan sama musuh-musuh politiknya di situ. Dan Pak Harto lebih kejam lagi waktu itu. Bagaimana NU yang besar tidak kuat, maka kiai-kiai cuma dianggap sebagai daun salam. Daun salam kalau masak asem, kalau nggak ada daun salamnya nggak enak. Tapi kalau sudah selesai daun salamnya dibuang duluan gitu. Atau ketika jalan rusak butuh silinder gitu. Nah kiai dianggap silinder aja, ketika udah selesai silindernya disuruh pergi. Makanya kiai-kiai banyak yang jengkel waktu itu, terutama sama Golkar. Di Jombang itu ada Kiai Bajuri, kalau kampanye seru, para hadirin, kalau penjenengan Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf. Kalau keberingin, ngising. Positif. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sementara NU didorong untuk anti negara, didorong untuk anti negara. Yang dorong siapa? Yang dorong itu GTI KB7 di Jogja dan sekitarnya sana, panglimanya Tula Sungkar namanya. Nah kayak gitu, waktu NU bisa melawan negara. Akhirnya Gus Dur ngambil sikap nyelamatin NU, bagaimana bernegara
bernegara. Kiai Ahmad Siddiq diminta untuk bikin ukhuwah watoniyah syariah Islamiyah, sementara Pak M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu, diganti oleh Benny Murdani. Benny Murdani itu kan konstelasi tahun 80-an. Benny Murdani ketulik isui gitu, wah tambah nesu. Sementara mesin politiknya ada CSIS, ada Biantur, Harjan, Silalayu, apa ini. Tapi Gus Dur mengambil sikap apa? Berkawan dengan kelompok-kelompok ini untuk menjaga siapa? Menjaga agar orang bisa sholat di sana, ngaji. Nah itulah akhirnya kemudian NU selamat. Pak Harto kalang kabut karena ternyata NU tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lah kata Pak Harto tuh, kalau kamu nggak ngikuti Gus Dur nanti kamu nggak tahu Gus Dur itu kemana. Maka udah kamu ikuti aja. Akhirnya Gus Dur kemana-mana diikuti Batu Tutut. Nah itulah awalnya. Kalau tadinya kalau main politik itu kalau belum kalah terus menyerah itu namanya riswah, biasanya suap. Tapi kalau kemudian sudah kalah dan ikut naik kendaraan itu namanya ongkos atau ujroh. Itulah itu makanya perdebatan halal haramnya Golkar itu sudah selesai. Dan kemudian kemana-mana Pak Tutut ikut Gus Dur. Nah ketika Pak Tutut ikut Gus Dur nyopir, Pak Tutut tidur. Maka kemudian ketika Pak Tutut tidur, Gus Dur tidur, naikkan satu penumpang lagi, anaknya Bung Karno. Akhirnya kemudian dua penumpang cakar-cakaran di belakang ditinggal tidur sama Gus Dur. Meledak peristiwa 27 Juli tahun 96 karena dua singa berkelahi kecapean, akhirnya yang ngomong singa yang jadi presiden. Itu Gus Dur sendiri yang kita. NU nggak pernah melepaskan diri dari apa? Dari bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara ini yang menjamin agama. Dalam Al-Quran ada watini wa zaitun wa qul di sini wa hadzal baladil amin. Watin demi buatin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi. Wa qul di sini simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Sumpah Allah wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia ini dibikin baik harus dijamin. Jangan sampai rusak, jangan sampai bunuh-bunuhan, jangan sampai saling melukai. Bahwa manusia ini baik harus dijaga. Nah agar kesempurnaan manusia yang baik ini terjaga, ajak beriman dan berkelakuan baik, ajaklah amanu wa amilus sholihat. Itu tugasnya kiai, mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi manusia yang baik, agama yang baik, dua-duanya akan rusak kalau tidak ada jaminan baladil amin. Kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara, manusianya rusak, agamanya rusak. Nah itu yang mesti dipikir. Makanya NU tidak pernah mundur dari situ. Suriah dan sekitarnya manusianya baik, agamanya baik, tapi rusak dua-duanya karena keamanan bangsa dan negaranya hilang. Afghanistan rusak bangsa dan negaranya, maka manusianya rusak, agamanya rusak. Tapi kita agamanya biasa-biasa aja, ya wes, yang tadi yang biasa-biasa aja, ya ada yang sudah 5 waktu, ada yang masih adu ayam, ada yang masih judi online, masih itu. Oleh NU dinaungi semua itu, sehingga pelan-pelan menjadi baik. Itu. Nah akhirnya kemudian agamanya berjalan dengan baik, manusianya tertata dengan baik. Kenapa? Karena ada keamanan bangsa dan negara. Nah itu ada baladil amin. Nah itu tugasnya TNI, Polri, pemerintah. Nah kalau di bagian kita ya sudah menjadi bagian dari itu semua. Karena apa? Kita juga harus ikut menentukan kebijakan, karena kita menjadi bagian dari tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Makanya kemudian yang punya sikap dan keberanian ya sudah harus ikut bikin undang-undang. Nah bikin undang-undang nggak bisa kalau tidak dibikin lewat parlemen nggak bisa dimasuki kalau tidak lewat partai politik. Makanya kedudukan partai politik dan kedudukan kebaikan peraturan adalah kedudukan paralel malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Lah itu baru terjaga agama lewat dunia dengan kun kana wa akhwa Tuhan. Nah itu loh, maka sikap-sikap ini menjadi sikap Nahdlatul
ulama. Lah baru kemudian nanti ada al-akhdhu bil jadidil aslah. Nah ini sikap ini yang kadang kita masih nggak paham. Makanya NU tiba-tiba kok, kenapa bukan itu sikap hebat mendirikan negara Islam, itu kan sikap top itu. Allahu Akbar, kita ini nggak responsif, lo nggak tahu resikonya bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti sejarahnya para ulama. Khilafah itu sudah bermasalah semenjak zaman pasca Rasulullah, mulai di zaman tabi'in, zaman sahabat akhir, khilafah itu sudah bermasalah karena wa ulil amri minkum, hukumnya ke siapa itu udah ribut. Ati Allah masih bisa bersama-sama, wa atiur Rasul masih bisa diajak bersama-sama. Begitu wa ulil amri minkum, hukumnya siapa? Ketika bersama-sama dengan FPI, terus ketika memimpin, sampai mau dipimpin FPI? Apa FPI mau dipimpin NU? Pasti nggak mau. Apa NU mau dipimpin Muhammadiyah? Ya, mau sama. Makanya ya sudah, berbeda-beda tetapi tetap saling bertanggung jawab. Dari itu loh. Makanya kita ini kadang nggak ikut-ikutan. Orang sibuk berbicara jenggot, kita nggak ikut-ikutan. Itu eranya era sahabat. Orang sibuk dengan jubah, ya silahkan kalau yang guru ngaji. Tapi kalau yang petani ya jangan pakai jubah, mau nandur padinya gimana? Makanya dulu ketika nggak bisa dipakai nanam padi, maka jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan baju syar'i namanya sarun. Nah sarun itu orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya mogopotongo. Maka sarun menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Nah karena punya sarung maka takbirnya enak, Allahu Akbar pastinya nol. Loh, aurat kan baina surah wa rubah. Takbir itu antara di dada sama perut. Berarti di atasnya gini langsung nyantol. Jadi itu. Nah makanya kan kita takbirnya Allahu Akbar. Kalau yang nggak pakai sarung Allah pakai mau khawatir melorot. Nah ini yang menyebabkan dinamika muridnya ulama, dinamika Nahdlatul Ulama menjadi dinamis. Makanya NU itu semakin hari semakin besar karena penumpangnya beraneka ragam, tergantung di mana para ulama mengemban misi keulamaan. Makanya jalannya juga pelan karena kendaraannya berat. Kalau kendaraan besar jalannya cepat, tabrak semua. Yang lain cepat, mobil sport, penumpangnya yang berjenggot tok, yang nggak jenggot itu nggak boleh naik. Penumpangnya yang cincang tok, yang nggak cincang nggak boleh naik. Maka cepat, tapi tabrakan. Saya tahu nabrak sapi. Gitu. Jadi ke depan itu, makanya sudah penjaga berkiprah di mana? Di Slimat, ya di TPQ, di TPA, di Rodotul Atfal. Itu ajarkan Sayyidina, ajarkan apa? Loh makanya Nahdlatul Ulama itu kalau sudah berbicara agama, itu karena wa akhwatuha ikut semua. Nah, itulah doa, pastinya kan sendiri-sendiri. Tapi begitu yang berdoa itu orang NU. Dari satu orang tetangganya ikut, apa-apa semua ikut, akhirnya terjadi istighosah. Nah kalau sudah istighosah di lapangan, bakul tahu ikut, bakul kelembungan ikut, semua ikut, produk ekonomi berputar. Begitu. Bahwa dan makanya Indonesia terjaga. Konsep ro'iyah terjaga karena NU kalau berbicara ahli sunnah itu selalu wal jamaah, selalu bersama jamaahnya. Ya kan doa mestinya sendiri-sendiri, tiba-tiba bersama-sama. Yang lain ketika berdoa sendiri-sendiri. Tadinya jari 10 tinggal satu gini, habis itu tinggal diem gini. Ya agamanya menjadi sepi. Makanya ngamuan mereka itu karena agamanya tidak punya kamu. Sepi itu agamanya sepi. Lah kalau santri NU jamaahnya ikut, dunianya terlibat semua. Kalau sudah sampai di alun-alun sholawat, kalau sudah sholawat metodenya sendiri-sendiri, tapi di tangan santri NU sholawat bergerak menjadi sholawatan. Apalagi kalau undang Habib Syekh semua ikut.
sampai di alun-alun, bakul Slayer ya ikut, bakul Sepandur ikut, sampai juragan pancing ikut, gagangnya kan semua di alun-alun. Roda ekonomi, roda kehidupan berputar, ro'iyah terjaga, wilayah terjaga. Guru-gurunya meninggal ditengok, akhirnya mendoakan orang mati. Ya sudah, setelah itu ikut ziarah ke makam wali, bis ikut, semua ikut. Di makam wali orang bisa hidup, jualan nasi, ngojek, jualan tasbih, jualan katok, sampai copet bisa hidup di makam wali. Para wali ini kehidupan. Lepas jangan heran, NU itu komplit. Nah, yang nggak memaklumi begitu adalah ulama fikih. Tapi yang bisa memaklumi itu ulama tasawuf. NU masih komplit, ulama tasawufnya masih komplit, ulama fikihnya masih komplit, ulama kalamnya masih komplit. Enak di NU. Jadi macam-macam. Nah, kalau sudah orang ziarah ke kuburan gurunya mana-mana, dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Orang sini senang dengan Gresik karena Sunan Giri ada. Orang sini suka dengan Jombang karena makamnya Gus Dur ada. Suruh ke Pom Jombang, ya nggak berani yang ada makamnya Gus Dur. Makanya seluruh teroris itu rata-rata berani ngebom di mana-mana karena nggak punya guru. Nggak ada gurunya, jadi nggak ada yang ditakuti di tanah-tanah mana. Nggak ada yang ditakuti. Lah itu bergerak semua. Makanya konsep ro'iyah terjaga, konsep musyarakah terjaga, konsep bangsa dan negara dalam wilayah NKRI terjaga. Lah kalau sudah mulutan itu ayam berapa yang laku? Ayo. Kalau sudah mulutan itu bakul Sprite laku semua, bakul teh botol semua. Ini pengajian aja anggur laku, degan laku, sedotan laku semua. Ya itu komplit. Aqua laku, karena kiainya besar makanya ada bangunan, ada tegannya, ada aquanya. Lah yang lain, bagaimana mau menjaga bangsa dan negara? Orang mati belum gitu lah, terus piye? Mendoakan orang mati katanya nggak nyampe. Ya sudah, akhirnya kehidupannya jadi sepi, sendiri, akhirnya gampang emosi, karena nggak bisa menerima perbedaan. Beda dikit takut kafir, beda dikit takut musyrik. Makanya mereka nggak pernah bisa berkembang, semakin lama semakin kecil, bunuh diri. Jadi konsepnya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia selalu berbicara sunnah, tidak pernah berbicara wal jamaah. Wal jamaah sendirian. Adalah itu. Nah makanya Nahdlatul Ulama itu komplit, budayanya masih budaya lama, budaya Rasul juga masih dipakai. Pak, ya hanya santri yang masih bisa mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan oleh semua orang. Nah itu maka jangan heran, NU tambah besar, dan orang tak berani ninggalin Nahdlatul Ulama. Makanya ya, ini yang kadang kita nggak pahami, bahwa ahli sunnah wal jamaah ya selalu bersama jamaah, sholat ya bersama jamaah, jamaahnya masih di sawah ya ditunggu. Mestinya sholat asar itu 2:30 atau jam 3, karena jamaahnya masih di sini ya ditunggu. Nanti sholat asarnya jam 4:30. Kalau masih belum datang ya robbana ya robbana. Kalau dijawab ya Allah hati, wis capek kenapa niat ini dhewe. Nah, kalau udah gak datang baru kiainya marah, diurugi anjang ngene robbana datang. Nah inilah. Jadi jangan pernah sekali-sekali menganggap bahwa agama ini bisa berdiri sendiri sebagai sebuah agama. Dia melewati dunia, dia sampai kurus. Jadi makanya kiai-kiai nggak pernah terus kemudian hancurkan Yahudi itu temannya Haji.
karena Yahudi menyiapkan pesawat. Nah kalau Yahudinya mati sampai pergi haji renang pakai pesawat, pakai perahu kecil-kecil itu nggak nyampe ke sasaran gitu. Cina bunuh, hancurkan lah. Kalau Cina mati semua, kipas angin itu nggak produksi, mastionnya tutup. Terus akhirnya di masjid tangkapan sumur, nggak bisa. Kiai-kiai bisa ngaji dengan tenang karena ngerokok. Seluruh rokok produksinya orang yang bikin orang Cina. Makanya kiai nggak terlalu sok-sokan gitu. Nah itu yang kadang dikit-dikit apa ya? Coba kita blokir gitu. Bang haram. Lah apa bang kok diharamkan? Yang haram itu riba. Dan dari dulu riba itu haram. Ada kiai itu suka riba, gak mau kiai makan riba. Cuma jangan dikira bahwa bank itu riba. Seluruh bank itu riba. Kata siapa ya? Itu orang aneh aja. Mau menghancurkan bank, padahal dia nggak bisa pisah dari bank. Karena kemana-mana dia masih pakai duit itu produksi bank, bukan produk KUD. Orang baca Quran juga pakai bank, karena seluruh percetakan Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli negara. Pergi haji juga pakai bank. Jadi kan jangan dikira terus kemudian kalau riba kiai nggak ada yang mau, siapa kiai mau riba? Tapi mengatakan bank itu riba, ini masalah. Nah, orang-orang kiamat sudah dekat, ini kiamat orang kilo Jumat hari apa asteroid menabrak bumi nggak jadi. Ya sudah lah, itu makanya kiai-kiai itu tenang. Kenapa? Karena referensi keberagamaannya udah cukup mahal. Ya, amma waktu. Ya ini bukan timah aja.